Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmahati Lase dengan nomor peserta PPG 2015025798886. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan bimbingan konseling. Pada hari ini 5 Maret 2024 saya melaksanakan PPL uji kinerja klasikal di SMP Negeri 1 Amandaya dengan materi motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak bapak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Yes. Terima kasih. Baik, anak-anak bapak. Sekarang kita akan belajar tentang materi motivasi belajar. Sebelum kita memulaikan materi motivasi belajar, pertama kita berdoa yang dipimpin oleh Clara. Kepada Clara dipersilakan. Tuhan Bapa kami yang berada di atas surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sejak dari tadi sampai saat ini Tuhan Engkau menyertai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar mengajar kami. Kiranya Bapa yang selalu memberikan kepintaran agar kami bisa menjawab apa yang akan memberikan Bapa yang mendidik kami. Ya Tuhan, ini doa anak kami singkat ini kami landaskan melalui kerangan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Clara atas doa yang telah dipimpinnya. Baik, saya tanya sama ketua kelas Clara, hadir semua teman-teman? Hadir, Pak. Oke, hadir. Baik, sebelum itu kita akan memulaikan materi kita, yaitu ya dengan judul motivasi belajar itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Masih ada semangatnya? Materi lalu adalah tentang kepercayaan diri. Nah, mungkin anak-anak kami sudah paham tentang materi percaya diri. Sekarang adalah apa tadi? Motivasi belajar. Bapak terima kasih. Sesuai dengan kebutuhannya untuk mengembangkan motivasi belajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah ada 3 item. Item pertama adalah peserta ini dapat menginterpretasi. Ya, pentingnya motivasi belajar untuk menentukan cita-cita. Adakah cita-cita anak-anak kami? Semua orang, semua mahasiswa, semua siswa-siswi pelajar memiliki cita-cita. Dan keduanya adalah peserta didik dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dalam motivasi belajar itu
yang mempengaruhi kita menjadi tidak ada motivasi belajar. Ketiganya adalah peserta didik dapat membangun motivasi belajar melalui metode problem based learning. Artinya problem based learning itu adalah untuk membentuk tugas kelompok atau kerja kelompok. Karena di dalam kelompok itu ya beda-beda pendapat sehingga hanya satu tujuan. Benarkah itu? Oke. Apakah ada motivasi anak-anak Bapak? Bisakah anak-anak Bapak memberikan salah satu contoh motivasi belajar? Hah? Oke, silakan. Nah, silakan berdiri. Salah tidak jadi masalah, ya kan? Yang salah itu nanti kita tentukan menjadi benar. Bisa. Saya Petra. Motivasi belajar saya adalah orang tua saya. Nah, Orang tua saya. orang tua saya. Oke, tepuk tangan untuk dia. Artinya yang memberikan motivasi belajar melalui orang tua. Karena guru dengan orang tua itu harus ada kerjasama. Motivasi. Ada yang bisa? Bisa silakan, anak-anak Bapak. Artinya motivasi itu ada. Bapak berikan contohnya untuk motivasi. Satunya adalah belajar keras. Belajar keras itu membaca buku banyak itu meningkatkan bahasa dan mengenal tentang kemajuan teknologi. Ya, itu salah satu. Bisa anak Bapak menyebut apa yang Bapak ucapkan ini. Tidak jadi masalah. Oke, silakan. Oke, apa yang membuat menjadi motivasi belajar apa? Motivasi saya belajar itu untuk mencapai cita-cita saya. Oh, untuk mencapai cita-cita. Oke, tepuk tangan. Oke, mencapai cita-cita. Terus ada lagi? Satu orang lagi? Jangan kita empat kelompok. Ini kelompok ini sudah. Ada yang bisa memberikan contoh motivasi? Oke. Apa? Nama saya Clara Dairi. Motivasinya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita telah membahas tadi tentang motivasi belajar. Nah, apa langkah-langkah yang kita lakukan dalam melaksanakan motivasi belajar? Nah, ini dia. Menurut Hancah Bekun, motivasi belajar adalah suatu energi psikologis yang dimiliki oleh anak yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengaruh perbuatan dalam suatu aktivitas belajar yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini tadi maksudnya motivasi belajar itu. Karena kita ini memiliki cita-cita ke depan. Apa anak-anak Bapak jadi sukses? Mau kan? Karena kita ini menjadi anak-anak dan jadi orang yang sukses. Bahwa kita untuk meningkatkan motivasi belajar ini tahap-tahap yang kita laksanakan. Satu dulu adalah adanya hasrat keinginan berhasil. Hasrat itu dari hati nurani kita. Yang keduanya adalah adanya dorongan kebutuhan dalam belajar. Maksudnya kebutuhan dalam belajar itu melengkapi apa saja yang kita gunakan dalam belajar, termasuk tentang teknologi, khususnya penggunaan komputer atau laptop. Kita menguasai itu ya. Yang seterusnya adanya harapan dan cita-cita di masa yang akan
datang. Tentu kalau kita sudah bisa mengoperasi laptop, komputer, tentu kan ada harapan untuk masa depan. Tentu karena sudah kita bisa mengoperasi itu, tentu kita ada pengharapan. Nah ini dia cita-cita kita jadi sukses. Yang selanjutnya adalah adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Artinya yang menarik dalam belajar itu maksudnya itu anak-anakku. Bagaimana kita belajar itu tidak bosan. Contohnya anak-anak Bapak belajar. Kalau hanya membaca saja semakin lama menjadi bosan. Maka kita gunakan relax. Entah apa mungkin anak-anak Bapak di situ. Ya, entah mengerjakan tugas di situ setiap apa yang telah dibaca. Yang terakhirnya adalah, nah ini dia, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, kalau lingkungan kita itu tidak nyaman, ya mari kita cari tempat yang lain. Kita usahakan supaya kita belajar itu jadinya nyaman. Segala apa yang kita pelajari itu bisa kita paham. Contohnya saja, kalau kita sedang belajar sekarang, kalau bisa sekali suara mobil di sana, ada suara-suara cangkir di sana, sehingga ada gangguan kita belajar. Nah, untuk menghindari itu, mari kita mencari lingkungan yang kondusif untuk belajar. Kenapa? Agar yang kita belajar itu menjadi mantap dan mudah kita paham. Paham anak-anak Bapak? Oke. Terus yang sekarang dibentuk kelompok. Karena sudah kita bagikan kelompok, yang sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Di LKPD itu nanti ada pertanyaan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompoknya menjawabnya setiap kelompoknya. Dan kelompok itu yang ada kerjasama untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam LKPD. Paham anak-anak Bapak? Sekarang silakan jawab. Kelompok 1 ini ada pertanyaan di situ. Seberapa pentingkah motivasi belajar bagi Anda saat ini? Kelompok 2, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Anda. Yang ketiganya atau kelompok 3, sebutkan cara menumbuhkan motivasi belajar Anda. Lalu kelompok 4, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti layanan rasakan? Silakan.
pemahamannya bisa ditangkap apa yang menjadi pertanyaan yang kurang dipahami tersebut. Sehingga menggunakan anak-anak apa yang paham tentang motivasi belajar. Baik, kelompok satu, bagaimana kelompok satu? Sudah paham? Mana? Serta dijawab. Sudah paham kelompok satu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok dua? Terima kasih. Kelompok tiga? Sudah, Pak. Oke, kelompok empat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, karena anak-anak kami sudah paham, silakan anak kami menulis jawabannya. Nah, silakan anak-anak Bapak menuliskan jawabannya dan akan nanti setiap kelompok membacakannya ya, di depan kelas. Siapa nanti utusan setiap kelompok membacakannya dan semua kelompok itu tampil di depan kelas. Nah, itu dia. Oke? Oke. Baik, anak-anak Bapak, sudah siap tugasnya? Oke, baik. Sekarang kami berikan waktu kepada kelompok satu untuk maju ke depan untuk membaca hasil tugasnya dan silakan dipresentasikan ke depan. Kepada kelompok satu dipersilakan. Oke. Yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1, baik kami akan mempresentasikan hasil diskusikan kepada pembaca kami tersebut. Motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh anak yang digunakan sebagai pendorong penggerak. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, anak-anak Bapak, kelompok satu tadi sudah mempresentasikan tugasnya kan? Baik, untuk lebih mantap lagi, mari kita menonton video untuk lebih mantap lagi ya. Paham? Anak-anak Bapak, silakan menyaksikan dan silakan simak. Pass the test papers down. Shirley anak Shirley selama ini saya masuk macam kita diri baik pribadi ibu keluarga bapak mama familinya keluarga nah ini dia. Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'm trying to get feedback on the new exam. Just try eventually. 哎呦，这个天气真的吓人的，忽然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。Masih kejadian di waktu kan masih belajar
still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Namanya tadi siapa? Sandy. Bagaimana dia supaya sukses? Belajar ke itu yang paling penting. Anak sukses. Bagus, coba. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dipersilakan. Eksa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyimpulkan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kepada pembaca kami persilakan untuk menjelaskan. Baik, faktor-faktor motivasi belajar ada 3, yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan, yaitu seseorang yang memiliki motivasi baik secara internal maupun eksternal dalam sebuah kegiatan akan memiliki keinginan yang tinggi untuk terus melakukan kegiatan tersebut. 2, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatannya, maksudnya perasaan butuh akan membuat seseorang memiliki dorongan yang lebih dalam melakukan kegiatan tersebut. 3, adanya harapan dan cita-cita, yang artinya seseorang yang memiliki motivasi terhadap suatu kegiatan pasti memiliki tujuan atau cita-cita tertentu yang menggerakkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang diberikan kepada kelompok untuk bertanya. Kepada kelompok diberikan waktu. Silakan Bapak. Oke, silakan berdiri. Seberapa pentingkah motivasi belajar bagi Anda saat ini? Dan bagaimana perasaan Anda saat mengikuti layanan kelas A? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yang dibacakan oleh Lena. Pada Lena, kami persilakan. Baik, kami akan menjawabnya, yaitu Anda akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah diketahui dan dinikmati. Manfaatnya bagi Anda, setiap anak memiliki kondisi internal, masa kondisi internal tersebut turun berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah motivasi. Mudah meningkatkan dan mudah dipahami. Sekali lagi. Meningkatkan dan mudah dipahaminya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk tampil ke depan. Oke. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil kami. Pertanyaannya, sebutkan cara menemukan motivasi belajar Anda, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. 2, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. 3, memanfaatkan media seoptimal mungkin. 4, menciptakan kompetisi. 5, mengadakan evaluasi secara berkala. 6, sampaikan motivasi secara langsung. 7, dermawan akan ujian. Oke, tepuk tangan. Sekarang diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kepada kelompok lain, persilakan. Baik, kami mau bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan kami, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Anda. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok
kepada tindakannya alias dipersilakan. Baik, faktor-faktornya yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan. Tiga, adanya harapan dan cita-cita. Sudah paham kelompok? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kepada kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti layanan klasikal, yaitu menghilangkan kebosanan siswa saat belajar, bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok. Kami sangat meningkatkan belajar dengan mudah memahaminya, mendorong diri untuk memahami materi. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Ada pertanyaan dari kelompok saya. Oke, silakan berdiri. Bagaimana perasaan kelompok 4 saat mengikuti layanan klasikal? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 bagi pembaca untuk membacakannya, yaitu mudah memahaminya dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sebentar, lepas. Yaitu dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, tepuk tangan. Kepada kelompok 1 paham? Paham. Masalahnya? Paham. Oke, kepada kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak Bapak, ada pertanyaan? Baik, karena anak-anak Bapak paham, Bapak sekarang akan mengumpulkan LKPD-nya. Karena Bapak akan memberikan nilai. Oke? Oke, saya kumpul mulai dari sini. Iya. Oh, di sini. Iya. Silakan. Oke. Baik, anak-anak Bapak, sekarang kita mengambil kesimpulan. Bisakah kalian mengambil kesimpulan? Bisa. Bisa ke kelompok? Bisa. Oke, sekarang kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan kepada kelompok 1 dipersilakan. Masyarakat suara. Ya. Baca. Tetapkan dan tulis tujuan. Ya, tetapkan dan tulis tujuan. Tujuan. Oke, sekarang kesimpulan kelompok berapa? Fokus pada proses. Ya, fokus pada proses. Tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Jangan terlalu bergantung pada imbalan. Jangan tergantung pada imbalan. Tepuk tangan. Oke, mantap ala Bapak. Sekarang kelompok 4. Lakukan sesuatu yang menantang. Ya, lakukan sesuatu yang menantang. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya serentak. Kelompok ada kesimpulan lain? Ada. Oke, silakan baca serentak. 1, 3. Jangan hanya membayangkan kesuksesan. Lihat perkembangan Anda. Temukan lingkungan yang positif. Oke, tepuk tangan. Oke. Maka Bapak, di sini kita tahu bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Oke? Baik, anak-anak Bapak, karena kesimpulan materi motivasi belajar kita pada pagi hari ini telah selesai dan
belajar dengan materi baru yaitu adalah meningkatkan prestasi siswa. Ya, itu judul mata pelajaran minggu depan, meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik anak kami atau anak-anak bapak, sebelum kita pulang, baru kita tutup dengan doa. Adakah yang bisa anak bapak? Boleh bapak pilih? Boleh. Anak bapak yang cantik ini. Siapa namanya ini? Oh, itu bukan nama. Senangnya, tegak. Anak bapak bersilakan ke depan untuk memimpin penutup. Ya, doa saja, tak usahnya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dalam doa dan berdoa. Kami berdoa dalam surga dan seluruh karena kami namun sehingga kami menyelesaikan proses belajar mengajarkan kemampuan Yesus. Tuhan Yesus berkati guru kami telah mengajar pada pagi dan hari ini, kiranya memberkati melindungi supaya mereka dapat mengajar kami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tinggal doa-Mu kami selalu berdoa dalam bentuk syukur. Amin. Amin. Baik anak-anak bapak, sebelum pulang bapak ingatkan hati-hati di jalan. Nah, dan harus belajar di rumah. Tadi sudah bapak sampaikan judul mata pelajaran kita minggu depan adalah meningkatkan prestasi belajar. Demikian materi kita hari ini dan bapak ucapkan selamat pagi.